menyembah Tuhan sore malam hari ini. Saya percaya jika kita melewati 2 tahun masa COVID yang kita lewati, ada banyak orang yang sudah berpulang ya. Tapi Tuhan izinkan kita detik ini masih bisa di sini. Itu tandanya Tuhan punya urusan sama kita, khususnya sore hari ini. Amin. Urusan kita sama Tuhan sore ini adalah menyenangkan hati Tuhan, mengalami terobosan, menerima pemulihan, mengalami pembaharuan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Mari kita satukan hati, kita sembah Tuhan, kita agungkan Dia. Haleluya Yesus. Segala hormat, segala pujian, segala syukur bagimu. Kebaikan-Mu melimpah atas kami, kemurahan-Mu tercurah bagi kami, dan kami sungguh bersyukur
sembah Dia dengan sungguh, katakan, come on Tuhan. Angkat suara, angkat penyembahanmu kepada Yesus. Kau layak diagungkan Tuhan. Yes Lord. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Cuma saja lebih sungguh katakan, sebab Kau layak Tuhan. Kau yang Maha Suci mau hadir di hati kami yang berdosa. Kau yang Maha Mulia mau hadir di hati kami yang dihina itu Tuhan. How great Your love Jesus. Terima kasih Tuhan. Yes. Mari dengan cinta katakan, sebab Kau layak. Engkau layak dan Kau suci, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Katakan, sebab Kau layak. Engkau layak dan Engkau suci, mulia dan ditinggikan. Yes Tuhan, Kau layak diagungkan Bapa. Yes, sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Haleluya. Katakan, Kau layak Tuhan. Kau saja yang layak terima pujian, pengagungan, kemuliaan, hormat, pujian bagi nama Yesus yang dahsyat. Thank you Lord. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau memuji meninggikan Engkau lebih lagi dengan sukacita, dengan roh yang menyala bagi Tuhan. Mari umat Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus. Haleluya. Kita adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk menerima panggilan ilahi, amin. Untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Semua tepuk tangan yuk. Yes. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan angkat suara hati, memanggil semua dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengan angkat suara hati, memanggil semua
Tuhan, kami rindu terus tetap menyala ketika dunia ini penuh dengan kegelapan. Biarlah hidup kami tetap menjadi terang, menyala, sehingga kami boleh menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini. Sekalipun di kanan kiri kami penuh dengan masalah bencana, tapi kami percaya tangan-Mu yang kuat itu menjadi penopang bagi setiap orang-orang yang memandang wajah. Dan ini setiap hati Tuhan yang Kau temukan di tempat ini, di ruangan ini, Engkau menemukan hati yang memandang wajah, hati yang akan menemukan damai sejahtera, hati yang akan menemukan terobosan, hati yang akan menemukan pemulihan, hati yang akan menemukan cinta sejati dari Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kau layak hidup. Yes Tuhan, sama-sama katakan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap,
semua kita mengucap syukur, saudara, bersyukur. Semua bersyukur, saudara, dari hatimu bersama-sama. Katakan, Tuhan, kami bersyukur. Engkau baik, Tuhan. Tuhan, Engkau ada di tengah kami pada malam hari ini. Kami percaya, Tuhan, kasih-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini. Seperti pujian ini berkata, walau 1000 orang rebah di sisi kiri kanan kami, tapi orang-orang yang terus mengalami kasih Tuhan akan dibangkitkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus sudah berkemenangan. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Tuhan Yesus sudah mengalahkan sakit penyakit. Itu sebabnya kami sangat bersyukur karena kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang punya rencana yang indah. Sekalipun dunia sedang gelap, dunia sedang mengalami masa-masa yang sukar, tapi bagi orang-orang di dalam Yesus Kristus ada pengharapan. Bukan hanya pengharapan, tapi Tuhan akan bangkitkan kami untuk menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih malam hari ini Tuhan berkati kami ibadah perdana ini. Biar sungguh setiap kami diberi hati yang terbuka kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami memiliki telinga seorang murid. Biarlah kami punya hati yang seperti tanah yang subur, yang siap ditanami benih di masa-masa sukar ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara kami yang hadir, hatinya mungkin sedang kering, hatinya mungkin saat ini sedang gersang Tuhan, hatinya sedang tawar hati Tuhan, kehilangan sukacita, sebaliknya penuh dengan kekhawatiran dan kegelisahan. Tapi malam hari ini, saudara boleh angkat kedua tanganmu sama-sama, angkat kedua tanganmu. Saya ingin setiap kita meresponi Tuhan, responi Dia hari ini, saudara. Saudara datang kepada Allah yang hidup, Allah yang punya kuasa, Allah yang mengasihi saudara. Biarkan kasih-Nya dicurahkan pada sore hari ini. Dia boleh menjamah hati setiap kita di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, biarlah ada aliran-aliran air kehidupan yang mengalir di hati setiap kami saat ini. Oh, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ya Rabbashata karana masana makasih. Kirarara ya masyata. Mengalir Tuhan, kami perlu kehadiran-Mu Tuhan. Sebab kami percaya kalau Tuhan hadir, hidup kami diubah. Kami tidak ingin hanya sekedar beribadah, tapi kami ingin benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hamba berdoa biar firman-Mu sungguh-sungguh Tuhan urapi setiap kami, sehingga kami bukan hanya mendengar, tapi kami berjumpa dengan kuasa firman yang mengubahkan hidup kami, sehingga kami bisa menjalani di masa-masa sukar ini tetap hidup dalam kemenangan. Terima kasih Bapak, urapi setiap kami, urapi firman-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya dan berkati Tuhan boleh berkata, amin, 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 amin. Shalom. Silakan duduk. Memang bicara ada masker ini repot ya. Nafasnya aduh. Saya berusaha bisa bernafas dengan baik. Ya, karena kalau berkhotbah biasanya suara dengan nafas itu mesti seirama, kalau enggak jadi mengalami kesulitan. Ya. Shalom semua yang baru pertama kali hadir. Ya, teman-teman mungkin biar pada tahu dulu nih ya. Kita ini perdana ibadah di sini ya. Jadi hari ini kita bisa berkumpul bersama seperti ini. Ini menurut saya sebuah anugerah ya. Beberapa orang pernah ibadah dengan saya sudah tahunan, baru ketemu lagi dan bisa berkumpul bersama. Ada teman-teman saya
Ya, juga yang Tuhan pertemukan bisa kumpul bersama. Semua bisa berkumpul bersama, saya percaya. Ya, silakan Bu Neneng. Ya. Jadi saya sangat percaya bahwa ini bukan kebetulan. Amin. Coba lihat dulu kiri kanannya. Kita ketemu begini bukan kebetulan. Ya, walaupun mungkin belum pernah ketemu, tapi itulah kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu membuat kita jadi bisa bertemu. Amin. Dan kalau bertemu begini, saudara, ya, ini ada teman-teman dari, boleh berdiri nih teman-teman yang lagi ikut PON. Oh, bukan. Yang dari Papua, coba berdiri. Ya. Nah, kasih tepuk tangan dulu. Ya, dari Papua tapi dia kuliah di sini. Ya, bisa kumpul bersama-sama seperti ini. Ini teman-teman dari grup Mas Tabir mana? Coba berdiri. Mas Tabir. Oh, ini. Ya, ini belum seberapa nih grup Mas Tabir nih, kalau datang semua penuh ini sendiri. Kepala sukunya itu yang pakai baju merah itu. Coba berdiri Bapak Budi. Nah, ini ya. Grup H2S mana H2S? Coba berdiri. Oh, ya. Ini. Ya luar biasa ya. Ada beberapa teman yang nggak hadir dari H2S karena ada nungguin orang. Ini teman saya, teman bermain. Sekarang kumpul bersama-sama, kita bisa sama-sama melayani. Ada Pak Daud dan Ibu Susi, boleh berdiri dengan Pak Martinus. Nah, ini sebenarnya kita udah ngalamin berkat luar biasa nih kayak begini. Ya, apalagi kalau kita benar-benar bersatu hati hanya untuk mencari apa yang Tuhan mau. Ya. Teman-teman dari yang main musik tadi siapa aja? Siapa? Terima kasih nih buat teman-teman yang main musik hari ini dari grupnya Bang Sepwan ya. Kita semua bisa hadir. Nah, saudara, saya hanya percaya begini. Saya berharap bukan hanya saya yang percaya. Amin. Kita semua harus percaya, ya. Kita punya Tuhan yang hidup dan luar biasa. Amin. Mungkin orang saat ini melihat keadaan seperti ini bingung, ya. Mungkin khawatir, mungkin takut kalau melihat keadaan dunia saat ini. Tapi saudara, dengan saya mesti tetap teguh dan percaya bahwa Tuhan kita itu tidak bingung dengan kondisi seperti ini. Amin. Itu sebabnya kita mesti terus mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita jadi tahu apa sebenarnya yang Tuhan mau kerjakan. Kalau kita nggak tahu apa yang Tuhan mau kerjakan di masa-masa ini, kita akan jadi orang yang berputar-putar terus. Kita akan jadi orang yang diombang-ambingkan oleh keadaan. Halo? Keadaan sekarang lagi goncang, kita semua ikut goncang. Ya. Tapi seharusnya, saudara, anak-anak Tuhan itu seharusnya tidak dipengaruhi oleh keadaan ini. Kayaknya nggak percaya ini ya. Hah? Ya, anak kecil ini nggak dipengaruhi oleh apa-apa, dia jalan aja gimana nih. Ya, seharusnya anak-anak Tuhan itu bukan dipengaruhi oleh keadaan ini, tapi justru membawa pengaruh. Setuju nggak? Bilang deh sama kiri kanannya, takut nggak percaya. Kamu tuh harusnya jangan dipengaruhi oleh dunia. Kita yang mempengaruhi dunia. Coba bilang. Halo? Iya dong. Kita ini anak-anak terang. Tadi puji-pujian jelas bilang anak terang. Saya tanya, gelap sama terang sebenarnya menang mana? Hah? Menang terang sudah. Alasan kenapa kegelapan bisa jadi menang, kegelapan bisa jadi mempengaruhi kenapa? Karena terangnya redup.
Karena terangnya makin mengecil. Bahkan sirna, hilang. Jadi otomatis kegelapan ambil alih. Tapi kalau terang itu terus bercahaya, kegelapan gak bisa mengalahkan terang. Nah, ini yang saya rindukan kita nih di hari-hari ini, terus makin hari makin bersinar. Amin. Kita udah bukan lagi waktunya dikuasai oleh kegelapan, saudara. Kita nggak lagi dikuasai oleh roh dunia ini harus. Tapi yang menguasai hidup kita harusnya adalah Allah sendiri. Pribadi Tuhan sendiri. Kalau Tuhan bersama dengan kita, saudara, itu ada satu ayat ya, saudara boleh baca sebentar ya. Saya nggak bikin di PowerPoint, tapi saya mau baca ini. Roma pasal 8. Coba lihat satu ayat ini sebentar. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-11. Ini ayat yang saya doakan terus. Bahkan saya merindukan hal ini terjadi. Roma 8 ayat yang ke-11 berkata, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, coba baca sama-sama, apa katanya? Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Waktu saya renungkan ayat ini, saudara, dikatakan begini, ayat yang ke-11, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Coba saudara pikirkan, saudara percaya nggak Yesus dibangkitkan dari antara orang mati? Halo? Apa menurut saudara itu kisah cerita dongeng? Dulu saya pikir itu dongeng. Tapi setelah saya mengalami namanya perjumpaan dengan Tuhan, saya percaya 1000% kalau Yesus itu bangkit dari kematian. Halo? Ini penting loh, saudara. Dan ayat ini bilang begini, kalau roh ini huruf besar. Ini bicara siapa tuh? Tuhan. Kalau roh Tuhan yang membangkitkan Yesus itu tinggal dalam diri kita, dahsyat nggak, saudara? Jadi roh yang membangkitkan Yesus Kristus itu, firman Tuhan bilang tinggal di dalam kita. Maka Tuhan akan membangkitkan tubuh kita yang fana. Ini bukan bicara nanti kita waktu mati masuk surga. Ini bicara bahwa kita saat ini punya roh Allah yang hidup. Amin. Jadi sebenarnya kalau kita punya Tuhan dalam diri kita nggak perlu jadi gelap. Ini yang harus dibangkitkan. Ini yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Jadi saudara percaya nggak waktu Yesus terangkat ke surga, Dia janji akan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus itulah sebenarnya yang membuat kita bisa hidup berkemenangan. Nah, saudara, itu sebabnya saya percaya di masa-masa ini Tuhan akan memulihkan hidup kita. Siapa yang mau dipulihkan? Boleh angkat tangan. Amin. Saya juga ingin dipulihkan. Setiap kita ingin dipulihkan. Nah, coba lihat dulu sebentar. Mazmur 126. Lihat ya. Mazmur 126 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ada di sini ya. Oke. Boleh baca yuk sama-sama deh, biar kita semua baca 2-3. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar,
kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar pada kita, maka kita pulihkanlah keadaan kami seperti memulihkan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorak. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sambil membawa berkas. Lihat saudara, ayat ini berkata begini. Ayat ini berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Sion itu sebenarnya bicara tentang orang percaya, umat Tuhan. Ya, keadaan kita katanya seperti orang mimpi. Ya. Dan mulut kita penuh dengan tertawa. Ya. Jadi waktu Tuhan memulihkan kita, katanya kita ini kayak orang mimpi. Saudara, saya membayangkan mimpi. Ya. Saya pernah, saudara, lagi mimpi, tiba-tiba ada orang yang ngasih uang 1 plastik sama saya. Lalu saya di dalam mimpi itu bilang begini, kalau boleh ini jangan mimpi. Bener gitu. Tapi ternyata waktu bangun tidur nggak ada. Jadi mimpi sebenarnya itu ya. Tapi itu artinya gini, ini sesuatu yang mustahil, sesuatu yang nggak mungkin begitu. Ya. Makanya saudara dibilang begini, waktu kita dipulihkan, nanti saudara akan saya kasih tahu keadaan Sion itu waktu itu seperti apa. Kalau saudara baca di Mazmur 102, keadaan Sion itu sedang hancur. Ya, kekeringan rohani, kematian rohani, hidup dalam penderitaan, hidup dalam akar pahit, kekecewaan. Itu keadaan Sion. Baca di Mazmur 102. Makanya waktu firman Tuhan ini berkata, waktu dipulihkan dari keadaan seperti itu, kayaknya mimpi. Saudara pernah mikir nggak? Gua kayaknya nggak bisa dipulihin. Saudara mikir nggak? Merasa nggak kalau saat-saat ini, apa iya saya bisa lebih baik hidupnya? Apa iya usaha saya bisa lebih baik saat ini? Apa iya keluarga saya bisa lebih baik saat ini? Karena kita melihat ternyata kehidupan kita lagi porak-poranda, saudara. Kehidupan kita sedang berantakan. Melihat anak mungkin hidup dalam kegelapan. Melihat mungkin suami belum kenal Tuhan. Melihat mungkin keadaan yang lain, kayaknya semuanya gak mungkin bisa dipulihkan. Sampai saudara aja berdoa juga kayaknya ragu kalau Tuhan bisa pulih. Sampai satu titik udah malas berdoa. Karena kita pikir berdoa kayaknya nggak percaya deh sama doa. Siapa yang pernah sampai ada di titik seperti itu, kayaknya doa kita nggak punya keyakinan, kita nggak punya kepercayaan bahwa doa kita dijawab sama Tuhan. Kita kehilangan, mulai tawar hati, saudara. Karena keadaan kita jauh lebih menguasai kita, sehingga kita kehilangan yang namanya percaya sama Tuhan. Hati-hati loh saudara. Orang masih bisa tetap datang sama Tuhan ibadah, tapi hatinya sudah nggak percaya. Hatinya udah nggak ada antusias lagi, udah nggak ada gairah lagi akan Tuhan. Udah nggak punya cinta yang menggebu-gebu gitu loh saudara. Cinta yang semula bergairah. Sudah pernah merasakan nggak yang namanya cinta yang semula kepada Tuhan, bergairah dengan Tuhan? Itu mulai hilang, saudara. Karena beban, karena pergumulan, karena tekanan, intimidasi dunia ini begitu kuat. Makanya di sini dibilang, waktu saya renungkan, seperti orang mimpi, benar, saudara. Banyak orang hari-hari ini udah gak punya harapan untuk bisa pulih. Banyak orang hari-hari ini udah pikir, udahlah pasrah aja deh. Terserahlah keadaannya mau gimana gitu. Tapi justru saudara,
saya percaya bahwa ini masa-masa pemulihan. Makanya saudara, kalau mau melihat sesuatu dipulihkan dalam hidup kita, siapa yang mau dipulihkan dalam keluarga, siapa yang mau dipulihkan di dalam pekerjaan, bisnis, pekerjaan, hubungan-hubungan yang terluka, mau dipulihkan, saudara harus datang ke Allah. Amin. Sebab di sini dibilang memang kayak mimpi, saudara. Tapi buat Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Gak ada yang mustahil. Bilang sama-sama, buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara harus tanamkan itu di hati saudara, bahwa keadaan boleh seperti ini, tapi saya percaya Tuhan akan lakukan hal yang luar biasa. Seperti firman Tuhan yang berkata. Sampai dibilang di sini begini, mulut kita penuh dengan tertawa. Ini tertawanya bukan karena lucu melihat si Sule ya. Ya bukan tertawa karena begitu. Ada orang tertawa karena melihat Sule, mungkin karena terhibur, tapi di dalamnya mah nggak bisa ketawa. Ya, tertawa senang, tapi waktu sendiri tetap nggak terhibur, penuh dengan luka. Ini tertawa bukan tertawa begitu. Ini tertawa bicara tentang kemenangan. Amin. Benar-benar mengalami kemenangan begitu. Tertawanya tertawa yang benar-benar karena kita tuh mengalami pemulihan dari Tuhan. Ya. Nah, itu yang Tuhan mau kerjakan, saudara. Saya percaya ya, ke depan ini kita harus sama-sama mencari yang namanya pemulihan dari Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang akan dipulihkan. Yang pertama, dari mana Tuhan mau pulihkan kita? Yang pertama, yang pasti ini, saudara semua mau dipulihkan Tuhan, amin. Ada yang bilang ini, Tuhan, saya pengen dipulihkan dalam pekerjaan, saya pengen dipulihkan di dalam keuangan, saya ingin dipulihkan dalam keluarga. Tapi yang pertama ini, dipulihkan dalam hubungannya dengan Tuhan. Bilang sama-sama, dipulihkan dalam hubungannya dengan Tuhan. Amin. Jadi ini yang pertama harus terjadi, yaitu pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Kita jadi intim lagi. Sebab orang itu punya problem. Orang itu punya masalah karena dia jauh dari Tuhan. Karena dia gak dekat sama Tuhan. Di Alkitab Lukas 15 ada contoh tentang anak yang meninggalkan bapaknya. Sudah tahu kisah itu ya? Bagaimana anak ini minta warisan sama bapaknya. Dan dia pergi meninggalkan rumah bapaknya. Sampai akhirnya orang ini sengsara, menderita, saudara. Sampai makan aja katanya harus makan babi. Ya. Ini gambaran sebenarnya orang yang jauh dari Tuhan. Ya. Kehilangan hidupnya Tuhan. Dia tuh pasti menderita. Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan untuk bergaul sama Tuhan. Amin. Manusia itu harus hidup dengan Tuhan. Ya, itu sebabnya yang harus dipulihkan, saudara. Jangan pengen dulu saudara dipulihkan hanya masalah ekonominya, hanya masalah pekerjaannya. Tapi yang Tuhan mau adalah hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan terlebih dahulu. Amin. Sampai kita tuh mengalami kembali namanya persekutuan dengan Tuhan. Kita kembali yang namanya memiliki keintiman dengan Tuhan. Disitulah sebenarnya sumber sukacita kita. Itulah yang membuat kita tuh hidup penuh dengan sukacita karena kita terus terhubung dengan Tuhan. Amin. Ya. Jadi saudara harus berdoa. Saudara harus punya komitmen. Saudara punya kerinduan, Tuhan. Saya pengen lebih dekat sama Tuhan. Saya pengen lebih lagi bergaul dengan Tuhan. Karena waktu kita bergaul sama Tuhan, saudara, kita ini akan makin mengenal kehendak Tuhan. Makin tahu apa yang Tuhan mau. Kita jadi bisa menjalani hidup ini dengan pengertian-pengertian yang baru. Semua keputusan kita, semua tindakan kita, semua pertimbangan kita
Bukan hanya karena diri kita sendiri, tapi karena kita melibatkan Tuhan. Amin. Coba bilang sama-sama, melibatkan Tuhan. Orang hari-hari ini percaya Tuhan, tapi dalam mengambil keputusan nggak melibatkan Tuhan. Ya. Jalan saja menurut maunya sendiri. Ya. Entah itu salah, entah itu benar, pokoknya mah saya mau begini, jalan aja. Ya nggak? Akhirnya bukannya jadi beres, nambah masalah baru terus. Coba saudara mulai hari ini di tengah-tengah kondisi begini, belajarlah untuk melibatkan Tuhan. Supaya kita ini terhindar dari benturan kesana kesini, saudara. Hidup ini udah berat, jangan lagi ditambah dengan keputusan-keputusan yang salah, yang bikin tambah berat. Ya, Tuhan itu bilang, pikul kuk yang aku berikan. Karena kuk yang aku pasang itu ringan dan enak. Saudara, di tengah-tengah masa sukar ini, kalau saudara pikul kuk yang dari Tuhan, saudara hidup dalam kehendak Tuhan, saudara akan jadi orang yang penuh dengan sukacita. Saudara bisa melihat masalah problem dari cara pandang yang berbeda. Dan saudara akan tahu bagaimana saudara menyelesaikan itu menurut yang Tuhan mau. Amin. Jadi saudara harus kembali sama Tuhan. Ya, saya ingin kita nggak hanya hari Minggu seperti ini ibadah, tapi sudah mulai punya komitmen di rumah, mulai memprioritaskan Tuhan, sudah mulai berdoa dengan Tuhan, sudah mulai mencari kehendak Tuhan, sudah mulai merenungkan firman, sudah mulai membangun kehidupan doa, menyembah Dia. Itu yang harus di hari-hari ini saudara bangun dalam hidup kita. Amin. Ya, memang, aduh Pak, saya udah mau mulai nih Pak, doa lagi. Saya mau mulai lagi Pak, melayani, tapi berat Pak. Nah itu sudah. Ya. Mesti dilatih. Hah? Mesti dilatih. Ya, semua juga orang mesti belajar, mau dilatih. Nah yang kedua saudara, setelah hubungan dengan Tuhan, yang kedua itu hubungan dengan sesama yang harus dipulihkan. Setelah alami pemulihan kasih dengan Tuhan, maka kasih Tuhan itu akan membawa kita untuk pulih dengan sesama. Amin. Kita hidup hari-hari ini nggak tahu ya, orang itu mudah banget terluka sekarang. Orang hari-hari ini mudah kecewa sama orang. Orang hari-hari ini mudah iri hati sama orang. Tahu nggak, itu yang menyebabkan hubungan-hubungan jadi rusak. Ya. Itu tanda bahwa kita sedang mengalami krisis. Krisis di hati. Makanya saudara, kalau saudara sudah dipulihkan dengan Tuhan, saudara pasti punya kekuatan untuk sudah pulih dengan sesama kita. Ya, itu yang paling utama. Saudara nggak boleh punya pahit. Jangan sampai ada dendam, ada iri hati. Di hari-hari ini saudara, kalau kita nggak menang dari problem emosional, ya, problem emosional, cepet marah gitu ya, saudara akan kehilangan yang namanya kasih Tuhan dalam hidup. Makanya orang sekarang ini cepat darah tinggi gitu ya. Cepat stres. Karena memang tekanannya makin kuat. Emosi orang banyak hari-hari ini tuh ya apa ya? Diobok-obok begitu. Tapi kalau saudara pulih dengan Tuhan, saudara akan punya kesehatan emosional. Ya, yang akhirnya itu saudara bisa memberkati banyak orang. Saudara bisa mengasihi orang. Saudara bisa mengampuni orang. Ya, saudara bisa menerima kesalahan orang. Itu yang harus dilakukan oleh anak-anak terang hari-hari ini. Ya, itu sebenarnya hal-hal yang orang itu dilihat dari situ. Jadi terang itu seperti itu. Jadi terang itu bukan dilihat dari pinternya berkhotbah, bukan pinternya melayani,
tapi bagaimana hidup kita dilihat oleh orang lain, betul? Bagaimana kasih kita terlihatnya, kasih kita terpancarnya kepada orang lain. Ya. Jangan sampai yang lebih menguasai ego kita dibanding kasih Tuhan. Kalau kasih sudah menjadi dingin, ya, kita nggak bisa jadi terang. Makanya yang pertama, pulih dengan Tuhan. Kedua, pulih dengan sesama. Siapa yang hari-hari ini masih punya luka, ya, punya kekecewaan, punya kepahitan, saudara harus bereskan. Supaya Tuhan bisa pulihkan kita, bahkan bisa angkat kita, dan bisa berkati kita di masa-masa suka. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang Tuhan mau pulihkan? Kebenaran firman Tuhan dikembalikan pada posisi terutama atas hidup kita. Ini penting. Jadi kebenaran firman Tuhan itu dikembalikan pada posisi terutama dalam hidup kita. Kalau saudara baca Lukas 6 ayat 47, di situ dibilang tentang rumah yang dibangun di atas dasar pasir dan rumah yang dibangun di atas dasar batu. Betul? Orang yang membangun rumah di atas dasar pasir itu siapa? Orang yang mendengar firman tapi tidak melakukan. Orang yang mendengar tapi melakukan itu katanya seperti rumah dibangun di atas dasar batu. Waktu ada badai, waktu ada goncangan, rumah itu tetap berdiri. Rumah itu tetap kokoh. Ini gambaran hidup kita. Siapa yang ingin hari-hari ini punya kehidupan yang kokoh? Pernikahan yang kokoh, iman yang kokoh, gak mudah jatuh dalam dosa. Setiap kita pengen jadi orang yang kuat, betul? Kita pengen jadi orang yang kuat. Tapi apa yang mesti dibangun supaya kita jadi kuat? Kita gak kuat karena kita punya jabatan. Kita gak dibilang kuat karena kita banyak duit. Ya, hati-hati saudara. Kekuatan kita bukan dibangun di atas hal-hal seperti itu. Bersyukur punya berkat, bersyukur. Bersyukur punya mobil bagus, bersyukur. Bersyukur punya pekerjaan bagus, bersyukur. Tapi yang terpenting itu sebenarnya untuk hidup kuat itu dasarnya harus benar. Amin. Nanti saudara bisa terlihat waktu ada goncangan. Ketika saudara ada goncangan, ada problem, di situ terlihat sebenarnya kita ini orang kuat atau enggak. Tapi orang yang membangun hidupnya di atas dasar firman, sekalipun ada badai, ada COVID, ada apapun saudara, kita tetap kuat. Dan orang yang kuat, mereka akan bisa dipakai Tuhan untuk membawa pemulihan kepada banyak orang. Jadi hal ini saudara, jadikan firman jadi pusat nomor 1 dalam hidup. Saudara jadi orang yang cinta firman, suka merenungkan firman. Itu akan membuat hidup kita jadi kuat. Amin. Yang terakhir, bagaimana agar pemulihan terjadi? Nah ini ya, saya nggak akan bahas, sudah baca aja mengampuni ya. Ini hal-hal sederhana sebenarnya ya. Tapi seringkali orang sulit melakukannya. Mengampuni itu kita udah sering dengar, tapi nggak mudah waktu melakukannya gitu ya. Mengampuni orang ya, atau keadaan yang pernah melukai. Bukan hanya orang, tapi saudara belajar mengampuni satu situasi, keadaan yang membuat saudara itu terluka. Ada orang yang terus dikuasai masa lalu, nggak pernah bisa menang dari masa lalu. Saudara belajar melupakan, mengampuni, berdamai dengan diri sendiri. Ya, kalau Tuhan aja mengampuni kita, masa kita nggak mengampuni diri sendiri? Saya banyak ketemu orang kayaknya susah ngampuni diri sendiri. Ya, terus menghukum diri sendiri, terus menghakimi diri sendiri. Tuhan aja nggak pernah menghakimi. Tuhan itu menerima dan mengampuni. Saudara. Makanya kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Berdoa minta agar kasih Tuhan dicurahkan atas hidup kita.
Amin. Jadi ini renungan saudara, ini firman hari ini yang mengawali untuk kita terus bersama-sama menjalani hidup ya di masa-masa sukar ini. Tuhan, saya yakin saudara, kita akan melihat pemulihan itu terjadi. Hidup kita semua akan dipulihkan Tuhan, dan kita akan jadi terang memulihkan banyak orang. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Saya undang tim musik. Haleluya. Yuk kita akan satu pujian. Sebelum kita akhiri, mari kita datang kepada Dia. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan. Haleluya. Oh,
sekali lagi saudara, biarkan Kau pun menjamah kita bersamamu Tuhan. Bersamamu jamah Tuhan, jamah setiap kami malam hari ini. Mampukan kami melewati Tuhan, mampukan kami melewati semua keburukan. Rasakan itu, lihat kasihnya mulai menjamah, kasihnya mulai melembutkan kembali hati, sehingga dari hatimu ada ucapan syukur. Engkau mulai berkata, Tuhan terima kasih. Engkau mulai berkata, Tuhan, aku ingin lebih dekat dengan Engkau. Aku ingin mengalami kasih-Mu Tuhan. Aku ingin mengalami dekapan Tuhan. Oh, sebab tanpa Engkau Tuhan hidup jadi kering. Tanpa Engkau kami kehilangan sukacita. Tapi ketika Engkau hadir Tuhan, itu cukup Tuhan. Cukup buat kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami kekuatan yang baru. Malam hari ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa supaya Tuhan curahkan kembali hati yang melimpah dengan kasih, hati yang melimpah kembali dengan kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan hari ini Tuhan, biarlah hati kami mulai menyala kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai percaya kepada Tuhan. Kami mulai dibangkitkan kembali kepada Tuhan. Kami mulai tidak takut lagi. Kami kembali mulai tidak khawatir lagi. Kami tidak bimbang lagi. Justru hari ini ada roh iman, ada percaya yang dibangkitkan bahwa Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup Tuhan. Engkau akan menuntun, memelihara hidupku. Bahkan Engkau akan mengangkat hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya ini momen pemulihan Tuhan. Tuhan akan bekerja memulihkan seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Aku percaya itu Tuhan. Aku akan melihat awan setepal tangan akan mulai bergulir Tuhan, dan mulai melakukan gelombang-gelombang pemulihan yang membawa kami kepada kehidupan yang berkemenangan di dalam. Terima kasih Bapak.
Kami bersyukur. Saya serahkan Stefan menutup. Haleluya. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang memulihkan, firman-Mu yang memberikan damai untuk kami. Biar ketika firman-Mu kami dengar, kami responi, kami renungkan, dan itu menjadi praktek dalam kehidupan kami. Kami menjadi pelaku firman, tidak hanya mendengar firman. Kami berdamai dengan diri kami sendiri, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan sesama kami, khususnya kami berdamai dengan Tuhan. Terima kasih, mampukan kami Roh Kudus untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mau menjadi pelaku firman bersama kita katakan, amin. Haleluya.